Oke, perkenalkan nama saya Audeni Maker dengan NIM 220241137 dari kelas 5T6 dari kelompok 3. Saat ini akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah AI tentang double smoothing. Saat ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat dengan menggunakan studi kasus, yaitu tentang peramalan permintaan bahan baku di industri manufaktur. Oke, untuk bahasa pemrograman yang kami pilih di sini adalah bahasa JavaScript yang kami gunakan dan juga menggunakan markup language yaitu HTML serta CSS. Di halaman 85 ini sampai juga dengan 96 ini merupakan bagian dari form yang akan kita isi dengan nilai. Yang pertama-tama kita bungkus dengan div class container. Setelah itu kita namai dengan nama peramalan permintaan bahan baku. Dan selanjutnya kita beri nama dengan label nilai alpha. Dan input yang bertipe number. Selanjutnya di sini ada label yang diberi nama dengan periode yang diramalkan dalam kurung M dengan tipe input yaitu number. Dan selanjutnya ada label untuk masukkan data permintaan yang dipisahkan dengan koma dengan input yang bertipe teks. Dan di sini ada button setelah kita mengisi form yang telah kita isi dengan nilai, kita akan membuat button untuk melakukan submit. Button ini menggunakan onClick dengan menggunakan fungsi forecast. Setelah itu kita beri nama hitung ramalan yang akan muncul di halaman 98 sampai 112 yaitu tabel hasil atau result table. Jadi tabel hasil kita beri nama ID dengan result table. Setelah itu kita menggunakan tabel head yang kita bentuk dengan TR serta TH. TH ini merupakan kolom dari periode data aktual, smoothing pertama, smoothing kedua, A yaitu alpha, B yaitu beta, dan peramalan. Dan setelah itu kita menggunakan juga tabel body untuk result body. Dan juga kita tidak lupa setelah membungkus semua itu kita menggunakan div untuk menutup bungkusan yang telah kita buat. Selanjutnya di bagian script, kita masuk ke bagian script, kita menggunakan function forecast yang telah kita panggil di sini untuk menampung semua data yang telah kita masukkan dan akan melakukan operasi. Kita memberi nama cons dari var, yaitu kita melakukan var cons dengan nama alpha dengan menggunakan parse float. Ini memungkinkan kita untuk memasukkan nilai desimal dengan menggunakan DOM dokumen get element by ID untuk mengambil nilai dari alpha yang telah kita masukkan. Setelah itu kita dot dengan value. Untuk selanjutnya ada var dengan nama cons m yang kita gunakan di sini yaitu parse in untuk memungkinkan kita memasukkan nilai yang berbentuk bilangan bulat dengan menggunakan dokumen get element by ID dari nilai m dot value. Selanjutnya ada var cons data sama dengan dokumen get element by ID yang kita ambil dari data. Setelah itu kita dot value dot split yang kita pisahkan dengan koma, dot map, dan number. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sini ada constant sama dengan data.range. Di sini mendefinisikan n sebagai jumlah elemen dalam array data. Ini menunjukkan total banyaknya periode atau data yang digunakan untuk proses ramalan. Selanjutnya ada S1, S2, kedua kode ini untuk menyimpan hasil smoothing pertama dan smoothing kedua. Selanjutnya untuk let4guys menyimpan hasil ramalan. Selanjutnya untuk let_hd sendiri untuk menyimpan nilai level dan
untuk let BT di sini menyimpan nilai tren. Kita lanjut ke inisialisasi nilai perataan pertama dan perataan kedua. Di sini atau smoothing pertama dan smoothing kedua di sini ada S1. Kode ini diinisialisasi dengan nilai data pertama, yaitu data aktual yang pertama. Selanjutnya ini juga diinisialisasi dengan nilai data pertama. Untuk HT juga diinisialisasi dengan nilai data pertama karena pada tahap awal nilai level dianggap sama dengan data awal. Selanjutnya untuk BT, kenapa di sini 0? Diinisialisasi dengan 0 karena pada tahap awal tidak ada tren yang bisa dihitung. Selanjutnya kita lanjut ke proses smoothing. Proses smoothing ini adalah loop untuk menghitung smoothing dan parameter AT serta BT dari periode ke-1 hingga periode N-1. Di sini yang pertama ada S1T sama dengan alfa kali data T tambah 1 kurang alfa dikalikan dengan S1 atau nilai smoothing pertama T kurang 1. Ini dihitung dengan metode eksponensial smoothing pertama, di mana alfa adalah konstanta smoothing, dan 1 kurang alfa adalah faktor pengurang untuk smoothing sebelumnya, S1 T kurang 1. Selanjutnya, untuk yang kedua, ini adalah hasil smoothing kedua yang diterapkan pada hasil smoothing pertama. Selanjutnya untuk AT, dihitung sebagai 2 kali nilai smoothing pertama dikurangi nilai smoothing kedua. Ini mewakili nilai level atau komponen dasar data. Selanjutnya untuk BT, di sini BT dihitung sebagai estimasi tren berdasarkan perbedaan antara smoothing pertama dan kedua, dikalikan dengan faktor yang bergantung pada alfa. Selanjutnya, untuk menghitung peramalan untuk periode mendatang. Ini juga menggunakan for atau loop ini menghitung nilai peramalan untuk M periode mendatang, dimulai dari periode setelah data yang ada. Di sini AT untuk rumus ini adalah ATN kurang 1 adalah level terakhir yang dihitung, dan BT kurang 1 adalah tren terakhir yang dihitung. Untuk setiap periode peramalan, level terakhir ditambah dengan tren dikali jumlah periode ke depan, atau I tambah dengan 1. Selanjutnya, kita tiba ke menampilkan hasil tabel. Di sini untuk menampilkan hasil tabel, instant result table dokumen.get elemen by ID result table, mengambil referensi elemen dari tabel HTML di mana hasil smoothing dan peramalan akan ditampilkan result table dan result body. Ini dua sama fungsinya untuk menampilkan hasil ke dalam tabel, dan body dari kode HTML yang sudah dijelaskan teman saya. Di sini ada result body.inner.html. Di sini membersihkan isi tabel sebelumnya untuk menampilkan hasil arf. Jadi di sini kita kosongkan agar bisa membersihkan atau mereset tabel sebelum untuk menampilkan data yang baru. Selanjutnya, di sini untuk tampilkan data aktual dan hasil smoothing. Di sini juga menggunakan loop atau menggunakan kode for. Kita menggunakan kode perulangan for untuk membuat baris tabel setiap periode data T dan menampilkan periode ke T tambah 1 data asli atau data T. Selanjutnya hasil smoothing pertama atau S1T, hasil smoothing kedua
nilai level AT, nilai tren BT. Semua hasil ini ditampilkan dalam bentuk tabel pada halaman HTML dengan hasil ditambahkan ke result body menggunakan inner HTML. Jadi kode ini untuk semua hasil ini ditampilkan dalam bentuk tabel pada halaman HTML dengan hasil ditambahkan ke result body menggunakan inner HTML. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hariroko Untur, NIM 22024117. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan program dari kelompok 3. Di sini terdapat pada bagian tampilan peramalan untuk minggu ke depan. Program for dalam kurung let i sama dengan 0 ini merupakan berfungsi untuk mengintegrasi sebanyak periode yang diramalkan, yaitu M. Jadi jika pengguna memasukkan nilai M contoh sama dengan 3, loop ini akan menampilkan hasil peramalan untuk 3 periode berikutnya. Kemudian untuk di bagian pada line 169, di bagian ini merupakan nilai periode yang akan diramalkan, akan ditampilkan. N adalah jumlah data aktual yang sudah tersedia, jadi N tambah I tambah 1 mempresentasikan periode keberapa yang akan diprediksi setelah data terakhir. Kemudian kolom dengan tanda min berfungsi untuk data aktual smoothing pertama dan smoothing kedua diisi dengan tanda min karena data tersebut tidak relevan untuk periode yang diramalkan. Kemudian ada nilai AT dan BT. Kolom kelima dan keenam menampilkan AT dalam kurung N kurang 1 dan BT dalam kurung N kurang 1, yaitu nilai intercept A dan slope B dari data terakhir yang digunakan untuk meramalkan nilai-nilai berikutnya. Kemudian ada kolom ramalan. Kolom terakhir menampilkan hasil peramalan untuk periode ke I tambah 1 yang diambil dari array. Nilai ini dihitung di bagian sebelumnya dengan formula AT dalam kurung N kurang 1 plus BT dalam kurung N kurang 1 dikali dengan I plus 1. Kemudian result body inner HTML merupakan berfungsi untuk menambahkan baris row ke dalam tabel hasil peramalan. Kemudian pada line 180 result table .style.display sama dengan tabel berfungsi untuk memastikan bahwa tabel hasil tabel yang sebelumnya disembunyikan akan ditampilkan setelah proses peramalan selesai. Dan berikut hasil running dari program yang sudah dibuat. Ini merupakan hasil running yang sudah berdasarkan program dan berdasarkan contoh soal sebelumnya. Pada topik kami nilai alfa yakni 0,3 dan menghitung periode pada minggu ke-6. Satu ini merupakan angka sesudah periode terakhir yakni periode minggu ke-5, dan kami akan menghitung periode minggu ke-6 dengan data yang ada pada minggu pertama yakni 150, kemudian minggu kedua 180, minggu ketiga 210, minggu keempat 170, dan minggu kelima 160. Kemudian hitung peramalan. Berdasarkan hasil yang sudah didapat, di sini minggu pertama memiliki hasil XT-nya yakni data aktual 150 dengan data aktual 150. Hasil smoothing pertama yakni 150, kemudian smoothing kedua yakni
150, AT 150 dan BT 0. Kemudian untuk data aktual minggu kedua yakni 180 memiliki hasil smoothing pertama smoothing pertama yakni 159,0 atau 159, dan smoothing kedua memiliki hasil 152,70 dan nilai AT yakni 165,30 dan BT 2,70. Kemudian di minggu ketiga nilai aktual dengan nilai aktual 210 memiliki hasil smoothing pertama yakni 174,30, smoothing kedua yakni 159,18 dengan nilai AT 189,42 dan BT 6,48. Kemudian minggu keempat dengan data aktual 170, smoothing pertama menghasilkan nilai 173,1,01, smoothing kedua menghasilkan nilai dengan 163,33, sedangkan nilai AT 182,69, nilai BT 4,15. Dan untuk data aktual minggu ke-6 yakni 160 menghasilkan nilai smoothing pertama 169,11, smoothing kedua 165,06 dengan hasil AT 173,15 dan BT 101,73. Dan untuk periode ke-6 yang diramalkan yakni menghasilkan nilai AT seperti periode ke-5 dan BT juga seperti periode ke-5 dengan hasil peramalan yakni 174,88. Demikian penjelasan kami mengenai program dan demo program yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Terima kasih.